Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang dimanapun berada. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Hari ini menjadi doa kita untuk kita terus mengalami perubahan-perubahan untuk memiliki karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar dari satu pesan penting dalam Amsal pasal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16, mari kita bersama-sama membacakannya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Dalam terjemahan lain, dalam terjemahan ayat yang terbuka dikatakan demikian, orang bodoh menunjukkan kemarahannya saat itu juga, tetapi orang bijaksana menutupi aib. Ya, hari ini kita akan belajar satu renungan tentang kemarahan ya. Apakah Bapak Ibu pernah marah? Tentunya kita semua pernah marah ya. Saya pun juga, setiap kita pernah berada dalam situasi kita merasa marah. Ya, marah itu adalah salah satu emosi negatif yang bisa kita alami ketika kita mengalami sesuatu yang kita tidak sukai, sesuatu yang menurut kita merugikan, tidak menyenangkan, atau tidak diharapkan. Ada banyak alasan untuk orang bisa merasa marah. Jadi hari ini kita belajar satu pesan pentingnya. Firman Allah berkata bahwa orang yang menunjukkan kemarahan ya seketika dengan tidak dapat menahan dirinya, ya itu dapat dikategorikan sebagai seorang yang bodoh. Mengapa itu dikategorikan sebagai orang yang bodoh? Karena ketika kemarahan yang tidak terkendali itu dapat mendorong kita melakukan hal-hal yang akan merugikan, baik merugikan diri kita sendiri atau bahkan merugikan orang-orang lain, merusak hubungan satu dengan yang lain. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mengalami ya orang-orang yang mungkin dalam kemarahan yang sangat besar ya, kemudian menyakiti dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri, ya kemudian bahkan mengalami sakit ya karena mungkin kemarahan yang berlarut-larut ya, sehingga menyebabkan dirinya sendiri juga mengalami gangguan secara fisik. Atau mungkin ada orang-orang yang dalam kemarahannya kemudian melampiaskannya dengan teriakan, dengan kata-kata kasar ya kepada orang lain, mungkin kepada orang-orang di sekitarnya, keluarganya, bahkan mungkin melakukan kekerasan ya karena kemarahannya. Itu dapat membuat sesuatu yang merugikan. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman ada orang-orang yang marah kemudian melampiaskannya kepada barang-barang yang ada di sekitarnya. Mungkin membanting barang, melemparkan barang sehingga barang-barang itu jadi rusak, tidak bisa dipakai lagi ya. Atau bahkan ada juga orang-orang yang dalam kemarahan mengambil keputusan-keputusan yang bisa merugikan dirinya sendiri. Ya, itu menjadi bagian yang penting yang kita perlu pelajari, bagaimana kemarahan itu ketika ada dalam hidup kita dapat menyebabkan kita melakukan hal-hal yang kita mempengaruhi langkah-langkah kita ke depan. Musa ketika dia marah ya kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dia kemudian tidak melakukan apa yang firman Allah suruh untuk memukul batu dan berbicara kepadanya. Itu sebabnya ya dia kemudian tidak dapat ikut masuk ke dalam tanah Kanaan. Saul ketika dia dalam kemarahan yang kemudian ada di dalam dirinya ya, itu justru membuat dia untuk bahkan mencoba membunuh putranya sendiri yaitu Yonatan. Ya, dari hal ini kita dapat melihat ada satu hal yang sangat penting ya ketika ada kemarahan kita rasakan, dan itu yang menjadi tema dari renungan kita hari ini adalah kendali. Waktu kita merasa marah, ya itu adalah emosi yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Kendali itu adalah satu hal yang penting. Kemudian menjadi penting sekali untuk kita lihat apakah kita dikendalikan oleh kemarahan. Kalau kita dikendalikan oleh kemarahan, kita kemudian melampiaskannya dengan begitu saja tanpa berpikir panjang, atau kita mengendalikan kemarahan. Kemarahan itu bisa terjadi pada siapa saja. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi marah. Tapi hari ini mari belajar. Firman Allah berkata ketika kita tidak mengendalikan kemarahan atau bahkan membuat kita menyatakan, melampiaskan kemarahan seketika itu juga, itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang dikategorikan orang-orang bodoh. Dikendalikan amarah artinya kita kesal, kita melampiaskan kemarahan begitu saja dan bisa merugikan seperti tadi kita sudah bahas. Tetapi kalau kita mengendalikan, kita akan mencari cara yang bijak
untuk mengetahui bagaimana supaya kita dapat mengerti mengapa kita marah dan mencari solusinya. Nah, hari ini mari kita lihat ada beberapa hal. Kalau kemudian kita bertanya, lalu bagaimana saya mengendalikan kemarahan? Apa yang saya harus lakukan ketika saya marah? Ya, ada beberapa hal yang secara sederhana ya kita bisa ingat untuk kemudian kita lakukan waktu kita merasa marah, baik secara fisik maupun secara mental ya. Yang pertama, waktu Bapak Ibu merasa marah atau kita ya termasuk kita semua ya, kita merasa marah, biasanya kita ada kecenderungan untuk segera melampiaskannya. Akan baik kita kemudian satu menarik nafas, yaitu secara fisik kita dapat lakukan ya. Tarik nafas kemudian hembuskan supaya itu dapat membuat kita secara fisik punya kemampuan untuk meredahkan kemarahan kita ya, menahan supaya tidak kemudian menjadi meluap-luap. Tariklah nafas beberapa kali kemudian hembuskan, itu akan menolong kita untuk kemudian bisa ada kelegaan. Kemudian apabila diperlukan Bapak Ibu bisa mencari minuman yang hangat atau mungkin yang dingin ya untuk membuat kita lebih lega. Itu yang kita dapat lakukan pertama secara fisik. Yang kedua, kita kemudian dapat berhenti sejenak. Mungkin kita sedang lakukan sesuatu, kita bisa berhenti sejenak dari aktivitas kita. Kemudian juga kita dapat berhenti sejenak untuk tidak berkata-kata. Ya, akan baik dalam keadaan marah kita sebaiknya diam dahulu, bukan berarti kemudian diam seterusnya atau dalam waktu lama, tetapi akan baik kita diam dahulu. Kenapa? Supaya kita tidak mengucapkan kata-kata yang akan kita sesali nantinya, atau mengucapkan kata-kata yang bisa melukai orang lain. Ya, akan baik kita diam, ya merenungkan dulu, kemudian keadaan diam ketika kita berhenti sejenak itu akan menolong kita supaya kita itu bisa tenang, kita bisa berpikir. Kenapa? Karena waktu marah kita cenderung akan punya banyak hal yang kita ingin lontarkan secara cepat. Tapi kalau kita diam sejenak itu akan menolong kita untuk dapat tenang dan berpikir. Kemudian setelah itu kita juga dapat ya menenangkan diri kita dengan kalau kita belum bisa segera ya menyelesaikan atau segera berbicara, mungkin kita perlu waktu untuk diam, untuk menenangkan diri. Bapak Ibu bisa mendengarkan musik. Kadang-kadang kalau masih perlu waktu, ya kita bisa olahraga sejenak untuk meringankan segala perasaan yang menekan kita. Ya, di saat itu juga kita dapat menenangkan diri dengan berdoa, ya meminta tolong Tuhan. Ya, kita boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan saya marah diperlakukan seperti ini. Saya marah dalam situasi ini. Saya tidak suka mengalami hal ini. Saya marah karena hal apa yang kita alami. Tapi pada saat yang sama kemudian kita minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya dapat mengendalikan kemarahan saya dapat kemudian mengambil keputusan tindakan-tindakan yang tepat ya. Nah setelah itu, setelah kita dapat lebih tenang, akan baik kemudian kita mengenali alasan kenapa kita marah. Ya kita harus jujur dalam diri kita, kenapa saya marah? Apa yang membuat saya marah? Ya kita belajar untuk menyelidiki, mengevaluasi perasaan-perasaan kita. Apakah perasaan marah kita itu karena kita merasa harga diri kita ya yang mungkin tidak dihargai sebagaimana seharusnya, atau kita marah karena keinginan kita tidak tercapai ya. Mungkin ada anak-anak yang ingin sesuatu ya, kita minta sesuatu kepada orang tua tapi kemudian itu tidak dipenuhi dan kita marah ya karena keinginan kita tidak tercapai, atau ada banyak hal-hal yang lainnya. Mengenali alasan itu akan sangat menolong untuk mencapai hal yang kelima. Ketika kita mengendalikan kemarahan, kita bisa kemudian mencari jalan keluar dari masalah. Setelah kita cukup tenang, kita punya waktu untuk bisa berpikir dengan baik, akan sangat baik untuk kemudian kita mencari waktu duduk bersama. Ketika ada kemarahan tentunya ada objek lain yang menjadikan kemarahan ya. Ada orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Aturlah waktu untuk duduk bersama, bicarakan keberatan-keberatan, hal-hal yang menyebabkan kemarahan. Kemudian capailah kesepakatan bersama, jalan keluar yang akan disepakati bersama. Dan setelah itu belajar untuk melepaskan pengampunan. Ya ketika kita sudah menyelesaikan permasalahan, kita dapat belajar bahwa ternyata dari setiap permasalahan selalu ada jalan keluar. Tetapi ketika kita tidak mengendalikan diri untuk kemudian terus ada di dalam kemarahan, itu bisa justru menutup ya penyelesaian-penyelesaian yang baik. Tetapi ketika kita mengendalikan kemarahan kita dengan baik, kita akan justru dapat memperoleh jalan keluar dengan baik ya.
Jadi karena itu mari kita belajar, jangan kita dikendalikan oleh kemarahan, tapi belajar mengendalikan kemarahan. Kenapa? Karena itu akan membawa kita untuk mencapai jalan keluar yang terbaik. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata demikian, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, sekali lagi dikatakan kemarahan yang tidak dikendalikan akan membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang bahkan mungkin akan kita sesali nantinya. Karena itu mari atur diri kita ya, dalam kemarahan yang kita alami pun kita sanggup untuk mengendalikannya, sehingga dengan hikmat Tuhan kita bisa memperoleh jalan keluar yang terbaik. Yakobus 1 ayat 20 berkata demikian, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari demikian firman Tuhan, orang yang marah tidak dapat melakukan yang baik yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita tidak menyelesaikan kemarahan, tidak mengendalikan kemarahan, kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik, termasuk tentunya di dalamnya tidak dapat mencapai jalan keluar yang baik. Karena itu mari kita belajar untuk mengendalikan diri supaya ketika kita mengambil tindakan, mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang terbaik, ada jalan keluar yang terbaik, dan dapat tetap menjaga relasi kita satu dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Apapun pergumulan yang mungkin hari-hari ini kita hadapi, mari hadapi dengan tenang, minta hikmat Tuhan, kita mengendalikan kemarahan kita dengan baik, dalam ketenangan kita akan dapat memperoleh jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan kita. Jangan dikendalikan oleh kemarahan, tapi belajar mengendalikan kemarahan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita mengalami kesuksesan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian-kesaksian, mari ceritakan itu, mari bagikan itu melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Saya percaya apa yang kita akan bagikan melalui wadah ini ya akan menjadi kesaksian, akan menjadi dukungan, dorongan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, untuk kami belajar mengendalikan diri kami, bahkan dalam keadaan kami marah. Berikan kami hikmat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang ada dalam emosi kami, untuk kami dapat belajar mengendalikannya, sehingga kami bijaksana dalam perkataan kami, pikiran kami, keputusan-keputusan kami. Kami berdoa buat setiap kami Tuhan, ketika kami ada dalam pergumulan, beri kami kemampuan mengendalikan diri, terutama dalam kemarahan kami, sehingga ketika kami tenang, kami dapat mencapai hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan memperoleh jalan keluar yang baik. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami mendengar firman-Mu, percaya dan melakukannya dalam hidup kami. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dari pulau-pulau yang jauh-jauh. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.